Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat kan? Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring. Ibu akan membahas materi tema 4, subtema 3. Hidup bersih dan sehat. Bahasa Indonesia. Menemukan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Kita akan belajar menyebutkan kosakata tentang kebersihan taman bermain. Arti kosakata tersebut dapat ditemukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membuat laporan pengamatan berdasarkan gambar. Perhatikan anak-anak. 1. Sebelum melakukan pengamatan, tentukan hal yang ingin kamu amati. 2. Amatilah gambar dan catatlah hal-hal yang berkaitan dengan gambar. 3. Tuliskan pengamatanmu dengan kalimat yang sederhana. Membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. 1. Amatilah gambar dengan sesama. 2. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. 3. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya. 4. Rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan. Menemukan informasi dari teks. Langkah-langkah menemukan informasi suatu teks. Perhatikan anak-anak. 1. Bacalah dengan seksama. 2. Pahamilah makna setiap kalimat. 3. Apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. 4. Tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. 5. Tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Kamu telah mempelajari berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain. Kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita dan laporan pengamatan. Membuat laporan sederhana. Kosakata yang sudah kita ketahui artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Laporan dibuat dengan mengamati gambar, membaca teks, atau mengamati secara langsung. Laporan dapat disajikan dalam bentuk karangan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran matematika. Ruas garis pada bangun ruang. Bangun ruang juga terdapat ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut. Ruas garis pada kubus di samping adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Perhatikan bangun ruang berbentuk balok berikut. Ruas garis pada balok di samping adalah PQ, QR, RS, PS, TU, UV, VW, TW, PT, QU, RV, dan SW.
Balok mempunyai 12 ruas garis. Menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Bangun di samping adalah prisma segitiga. Rusuk pada prisma segitiga adalah AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Bangun di samping adalah bangun 5 segi 4. Rusuk pada 5 segi 4 tersebut adalah AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Perhatikan anak-anak, bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Perhatikan bagian-bagian bangun ruang berikut. Balok. Banyak sisi 6. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuk 12. Banyak sudut 8. Kubus. Banyak sisi 6. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuk 12. Banyak sudut 8. Menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Perhatikan bagian-bagian bangun ruang berikut. Prisma segitiga banyak sisi 5, yaitu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Banyak rusuk 9, yaitu rusuk AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Banyak titik sudut 6, yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. 5 segi 4. Banyak sisi 5, yaitu sisi alas dan 4 sisi tegak. Banyak rusuk 8, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Banyak titik sudut 5, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran PPKN. Permainan dan olahraga yang memerlukan kerjasama. Ada banyak olahraga yang memerlukan kerjasama. Permainan atau olahraga yang memerlukan kerjasama biasanya dilakukan secara berkelompok. Kerjasama ketika bermain merupakan wujud persatuan. Permainan yang memerlukan kerjasama, contohnya bentengan, tarik tambang, gobak sodor, dan lomba bakyak.
Olahraga yang memerlukan kerjasama misalnya sepak bola, bola voli, dan bola basket. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Ayo anak perhatikan. 1. Bekerja sama. 2. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada. 3. Tidak bersikap mau menang sendiri. 4. Gemar menolong teman yang kesulitan. 5. Jujur ketika bermain. 6. Mau berbagi dengan teman. Ayo, kita harus bermain dengan sportif. Sikap-sikap yang menumbuhkan persatuan. Sikap rukun, saling menghargai dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan. Kita lanjutkan pelajaran SBDP. Karya seni dua dimensi. Karya seni dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh karya seni dua dimensi adalah gambar atau lukisan. Karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni tiga dimensi adalah karya seni yang memiliki tiga sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni tiga dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contoh karya seni tiga dimensi adalah patung, relief, dan guci. Guci adalah benda tiga dimensi yang terbuat dari tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya, media alas, meja putar, atau alat pengukir. Membuat karya imajinatif dari plastisin. Ayo membuat karya imajinatif lagi. Kamu akan membuat prakarya dari benda lunak. Contohnya karya imajinatif dibuat dari plastisin. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Baik, Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 108. 2. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 108 sampai dengan halaman 110. 3. Membaca ayo membaca dan kerjakan ayo menulis halaman 114 sampai dengan halaman 115. Tugas matematika. 1. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 112 sampai dengan halaman 113. 2. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 112 sampai dengan halaman 123. 3. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 134 sampai dengan halaman 136. 4. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 150 sampai dengan halaman 152. Tugas PPKN. 1. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 106 sampai dengan halaman 107. 2. Mengerjakan ayo mengamati halaman 117 sampai dengan halaman 118. 3.
mengerjakan ayo berdiskusi halaman 118 sampai dengan halaman 119. 4. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 124 sampai dengan halaman 125. 5. Membaca ayo mengamati dan kerjakan ayo berlatih halaman 137 sampai dengan halaman 138. 6. Mengerjakan ayo berdiskusi halaman 143. Tugas SBDP, anak-anak membuat karya imajinatif dari plastisin. Untuk langkah pengerjaan, buka buku tematik kelas 2 tema 4 halaman 131 sampai dengan halaman 132. Untuk hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Untuk hasilnya disimpan, jangan dibuang. Anak-anak, semua tugas dari Ibu apabila sudah selesai, langsung di-WA-kan kepada Ibu Ella. Paling telat tugas dari Ibu pada hari Jumat pukul 12. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.